Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 11 hingga tanggal 17 November 2024. Namun, walaupun ini bacaan karir, tidak menutup kemungkinan untuk asmara juga bisa ya, tergantung kamu dealing dengan apa. Oke, sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Pisces. Beberapa bulan ke belakang saya tidak pernah muncul, memang sengaja silence mode ya. Saya benar-benar ingin total self healing dan ya semoga kedepannya untuk bacaan-bacaan MLexi berjalan dengan lancar dan semoga bermanfaat untuk teman-teman Pisces dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kembali buat teman-teman Pisces yang senantiasa hadir di channel MLexi. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah, kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Juga untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif, tidak berkenan dengan suasana hati kamu, diabaikan saja. Oke. Untuk Pisces, higher power, ada deep knowing dan juga yin. Yin ini kebalikan dari yang ya. Kalau yang itu kan force, dia yang bekerja, dia yang take action, dia yang mendorong. Tapi kalau yin ini dia menerima. Ibarat tinggal terima aja dia ini. Berkat itu udah dikasih dari semesta, dikasih sama Tuhan gitu. Dia tinggal terima doang. Ini enak banget ya kan, menerima dampaknya. Nah, kalau untuk yin ini kan lebih mengarah ke keuntungan ya. Jadi dia lebih menerima keuntungan-keuntungan itu daripada dia yang create, dia yang menciptakan. Oke, ada the higher power. The higher power ini kalau di traditional deck itu Two of Cups, itu the higher power. Adalah komunikasi dengan diri sendiri, dengan bagian diri kita yang paling tinggi, yaitu bisa Tuhan, bisa dengan suara hati. Sebenarnya apa impian kamu, apa suara intuisi kamu, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dihadapkan pada situasi tertentu. Nah, ada deep knowing, ada pengetahuan yang sangat dalam di sini. Ada pemahaman yang mungkin kamu belum gali sepenuhnya. Pemahaman yang dalam ilmu kreativitas itu gudangnya itu di alam bawah sadar ya. Dan kamu memiliki itu, Pisces. Cuman bagaimana menggalinya dan membawa kreativitas atau pengetahuan-pengetahuan yang dalam itu dalam wujud nyata di kehidupan yang realita ini gitu ya kan. Nah di sini saya ngelihat sepertinya kamu nggak perlu mengusahakannya dengan susah payah. Dia muncul aja gitu dalam keadaan tenang, dalam keadaan me time, self relax, ada relaksasi, mungkin kamu lagi tenang, lagi tidur-tiduran. Nah, dia muncul sendiri idenya. Ya. Oke, saya buka untuk decknya. Di sini saya akan bagi 3 ya untuk current past. Current past itu yang sudah berlalu, kira-kira bentuk energi kamu yang udah berlalu itu gimana di sini, presentnya yang sekarang, dan prediksi ke depannya gimana kira-kira ya. Oke, untuk Pisces. Nah, kalau kalian misalnya punya pandangan atau pendapat sendiri mengenai bacaan saya, ada masukan-masukan, boleh diisi kolom komentar ya. Atau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diungkapkan, boleh di-share di kolom komentar supaya kedepannya saya bisa lebih meneliti lebih dalam lagi tentang energi kamu. Oke, ada Nine of Pentacles untuk Pisces. Ada Page of Cups. Page of Pentacles, sorry. Nine of Wands. The String. Ace of Cups. Ada The Tower. Four of Pentacles. Five of Pentacles.
dan juga The Fool. Wow, ada The Empress di sini nih. Dan juga Seven of Wands untuk the topnya. Nah, di sini saya ngelihat kamu sepertinya dihadapkan pada The Fool. Ada energi innocence, energi yang polos. Mungkin ini anak kamu atau ini bisa jadi adalah kamu yang ibarat ini sosok yang beranjak, sosok remaja ya, remaja yang siap untuk berpetualang. Nah, kalau kamu punya anak nih, kira-kira SMA, ya, tamat dari SMA kan dia bakalan melanjut ke universitas. Atau dia baru tamat dari universitas, dia akan mencari kehidupannya lewat dunia kerja. Atau mencari kehidupan lewat dunia perkuliahan. Jadi ada di sini seperti step by step, memulai kehidupan yang baru. Dan ada tantangan, ada rasa antusias, ada rasa khawatir, tentu ada rasa khawatir gimana nanti masa depanku, gimana nanti karirku, keuanganku, bisnisku, gimana nanti hubunganku dengan si Anu. Di sini ada babak baru, sesuatu baru yang di hadapan kamu yang ingin dijalani, tapi ini belum tahu di depan itu gimana. Ya, apakah di depan itu bakalan gimana ya, tilam atau malah jurang gitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya dipelajari ya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang terjadi, udah kejadian dulu sesuatu hal itu baru disesali gitu. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah keuangan. Ya, dealing dengan masalah keuangan, ada banyak cara bagi kamu sepertinya untuk nge-create money. Untuk menghasilkan itu ada banyak cara, misalnya jualan ini, jadi reseller, melakukan hal ini, buka konten, topik ini, topik itu, banyak sebenarnya di sini. Cuman bingung mau ngerjain yang mana duluan gitu. Ada tumbuh semangat di sini, tapi di satu sisi seperti ragu. Aku bisa apa enggak? Ada kekhawatiran. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin kalau buka bisnis nih, ada modal sekian. Nah, sementara uang yang aku pegang ini sekian. Uang ini kalau aku gunakan untuk modal usaha, otomatis terkat ya, terpotong. Sementara ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Jadi, ini yang membuat kamu susah untuk bergerak, susah untuk agak-agak berpikir ya, berpikir untuk leluasa di dalam menjalankan sesuatu. Ya. Ada Nine of Pentacles dan juga Ace of Cups, The Fool. Untuk beberapa di antara kamu, ya let's see, jalani aja. Lihat nanti kalau mau rugi mau gimana, ya udah pokoknya jalan dulu gitu ya kan. Ya, ini berani menghadapi tantangan kenyataan ini ya. Yang penting dijalani, yang penting dilakukan dulu daripada sama sekali nggak dicoba. Lebih bagus gagal daripada sama sekali nggak mencoba. Ibarat itu tuh di sini ya. Karena ada semangat di sini. Ada juga support, walau mungkin support ini ya namanya manusia ya kan. Kalaupun kita punya support, tapi kan tetap mikir-mikir juga ya kan. Kalau kita di support, walaupun orang tua kita punya banyak uang, tapi kan kebutuhan nggak cuma satu aja ya kan. Pengeluaran bukan cuma satu aja, kudu harus dipikirkan yang lain-lain juga. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diduga-duga terjadi, misalnya tiba-tiba sakit, kan harus ada uang nih, backup untuk mengcover itu semua. Nah, di sini saya melihat ada strength, ada ego. Strength ini bagus di satu sisi ya. Inilah yang membuat kita itu menjadi firm, menjadi kuat, tegar. Ya, memiliki rasa percaya diri, memiliki perseverance, tahan banting. Tapi perlu diingat bahwa untuk strength ini segala sesuatunya itu adalah take and give. Ini ibarat yin yang ya. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, kalau kamu tanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kamu dapatkan gitu. Tapi kalau kamu mempertahankan egomu, mungkin sesuatu yang nggak diduga-duga bisa terjadi. Dan nggak diduga-duga ini bisa jadi tidak terlalu baik efeknya buat kamu gitu.
Karena di depan nih kita belum tahu bakalan gimana nanti. Tergantung dari manifestasi investasi yang kamu tanamkan terhadap orang-orang di sekitar kamu, terhadap usaha atau terhadap hubungan yang kamu jalin. Kalau kamu merawatnya dengan bagus, ya pertemanan kamu rawat dengan bagus, kamu nggak hanya ambil terus gitu kan, kamu juga memberi, maka kamu akan mendapatkan hasil yang baik di sini gitu. Ya mungkin di sini belum jelas nih, belum belum dapat gambarannya secara jelas untuk the full-nya di sini ya, tapi lewat dari perjalanan current past-nya ini sama di present-nya nih bisa dilihat dengan jelas bahwa sesuatu hal yang baik akan kamu dapatkan ketika kamu belajar di sini untuk menahan ego, untuk tidak terlalu memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nah, ini kan ada wujud dari seorang wanita yang setengah singa, setengah manusia. Dia berusaha memaksakan si kambing ini nih untuk sama seperti dirinya, ya nggak bisa ya kan? Kalau misalnya dia memaksakan si kambing sama seperti dirinya, nggak bisa. Yang perlu dia lakukan adalah dia bisa mengontrol sisi liarnya atau sisi bagian di dalam dirinya yang ini ya, seperti ego tadi ya, atau rasa amarah atau ego atau mungkin prinsip yang terlalu idealis itu bisa dia takar dengan dia bisa seimbangkan itu, dia bisa menerima kelemahan-kelemahan orang-orang di sekitarnya tanpa menjustifikasi mereka, ya maka orang-orang di sekitar akan memberikan radiasi yang positif, doa-doa yang positif ya. Sehingga apa yang dihasilkan di sini akan positif. Oke, saya klarifikasikan untuk semua kartu ya. Untuk Pisces. Oops. Ada Knight of Pentacles. Ada Nine of Swords dan juga Page of Wands. Mungkin inilah yang sedang kamu pikirkan sekarang ya, sehingga kamu tidak bisa tidur di malam hari. Kepikiran, menganalisa, melihat-lihat situasi, gimana caranya mengembangkan bisnisku ini. Bagaimana caranya supaya anakku nanti yang masih bujangan ini, dia memperoleh karir kehidupan yang cemerlang ke depannya. Kamu mungkin sekarang sedang ya berusaha mencari strategi, merancang strategi gimana supaya anak kamu masa depannya cerah, atau kamu sendiri ya ini ya. Oke, untuk Page of Pentacles-nya ada Six of Wands, The High Priestess, dan juga Ten of Pentacles. Ya, Page of Pentacles di sini bagus ya. Page of Pentacles ini adalah sosok yang bersemangat dia di dalam bekerja, mencari uang. Dia mau belajar ini. Gimana supaya kehidupan finansial dia semakin membaik. Bahkan di sini kadang kamu malah sampai nggak bisa tidur karena memikirkan ide tadi ya, cara belajar bagaimana bisa mengembangkan bisnis usaha, atau mungkin kamu di sini sedang menggali potensi kamu atau orang terdekat kamu yang bisa dijual, ada hasilnya. Ada The High Priestess. The High Priestess ini adalah energi yang tidak terjangkau, unlimited. Dia bisa menembus semua dimensi. Dan di sini ada deep knowing. Ya, artinya kamu kudu harus terkoneksi dengan the higher self. Dengan bagian diri kamu yang tertinggi itu apa? Jiwa kamu, baru alam bawah sadar kamu, Tuhan, semesta itu harus terkoneksi. Nah, ketika kamu terkoneksi dengan the high priestess ini ya, kamu bisa menjadi psychic loh. Psychic itu
seperti The Witch atau seseorang yang bisa ngerasa bahwa masa depannya, bisa melihat masa depan seseorang gitu. Ya, itu sosok yang psychic. Dia bisa melihat masa depannya sendiri, bahkan orang lain. Ada Ten of Pentacles, ada Six of Wands. Mungkin yang lebih banyak bertanggung jawab di sini untuk keluarga adalah kamu ya. Dan beberapa di antara kamu mungkin juga sedang berusaha untuk mempelajari bagaimana bisa mengelola usaha keluarga. Ada warisan keluarga yang ingin dikelola. Oke, untuk Nine of Wands-nya ada Eight of Cups, The Death, dan juga The Emperor. Ya, pada The Emperor, untuk Nine of Wands, apa yang membuat kamu bingung itu mungkin adalah rasa trauma, tekanan, atau mungkin ada hal-hal yang pernah kamu alami sebelum-sebelumnya, kamu pernah mengalami kerugian. Jadi kamu jadi takut mengalami kejadian yang sama lagi ya. Di sini nih yang membuat kamu jadi bimbang untuk mengerjain sesuatu, memulai sesuatu dari mana, bagaimana menyelesaikannya, ini bakal berhasil apa enggak, kamu bingung. Ya, itu karena pengalaman tadi ya. Padahal ini tinggal diselesain aja ini. Kamu tinggal menuntaskan ini aja. Kalau kamu adalah sosok yang dealing dengan ini ya, ada beberapa di antara kamu mungkin punya utang. Tinggal selesai aja nih. Kalau kamu udah selesai ini, ada rencana untuk buka usaha, ini bakalan berjalan dengan lancar. Ada the Fool yang pasti kamu kudu tetap keep dia semangat ini tadi. Jangan sampai lengah, jangan sampai putus asa, jangan sampai kamu merasa hidupku bakalan begini-begini aja, nggak jelas. Enggak ada jalan keluar, ini ada kuncinya nih gitu. Tinggal kamu bangkit aja, buka pintunya. Ada Five of Pentacles, ini Pentacles, ini rezeki ya kan. Cuman dia nggak mau bangkit. Nah, jangan sampai seperti ini dia. Ada The Emperor malah. Dia memiliki peluang menjadi sosok pemimpin. Nah, kepemimpinan itu ada di sini. Nah, justru kalau kamu bisa menuntaskan ini tugas akhir, ini ibarat tugas akhir ya, seperti kamu menuntaskan skripsi, kamu di sini membuktikan bahwa kamu bisa menjadi contoh leader sama orang-orang di sekitar kamu. Oke, untuk presentnya kita klarifikasikan ya. Untuk strength-nya tadi ya. Ini kudu yang harus dipelajari sepertinya untuk strength ini. Peace, Chess. Ada The Empress, ada Six of Pentacles, dan juga The Sun. Bagus ini. Strength ada The Sun. Dengan kekuatan ini sebenarnya kamu bisa mendapatkan reward. Rasa percaya diri. Tetapi jangan berlebihan ya. Ibarat kalau kita menjadi sosok yang seperti telur ya. Telur, filosofi telur, kopi, dan juga wortel. Wortel itu kan keras ya. Kalau direbus dia jadi lembek. Kena panas dia jadi lembek. Telur kena panas dia malah jadi keras dia. Ya. Tapi kalau kopi dia direbus jadi harum. Nah, tergantung dari situasi kamu sekarang. Kamu harus seperti apa? Apakah kamu harus keras? Apakah kamu harus jadi lembek? Atau kamu harus jadi harum? Ini ilustrasi ya. Mungkin perlu didalami lagi nih. Agak-agak susah saya ngejelasinnya. Tergantung situasi yang kamu hadapi gitu. Jadi penyesuaiannya itu perlu, tapi tetap pada pondasi yang kuat, dimana kita memiliki firm kekuatan, rasa percaya diri itu ada tadi, tapi kita sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Kita itu harus kuat sebagai apa? Apakah sebagai kopi yang memberikan harum, atau sebagai telur yang kuat
ya yang keras, tapi dia juga bisa rapuh ya kan. Nah ini nih jadi telur sepertinya kurang baik nih ya. Lebih bagus dari kopi ya kan. Hmm. Atau apakah kita harus seperti ruler, penggaris yang elastis? Ya, penggaris ini kan terbuat dari plastik. Walaupun dia bisa dilekuk-lekukkan, tapi dia nggak patah. Nah, mungkin ini nih yang perlu didalami eh, pengertiannya. Ini ada Six of Pentacles. Ada bantuan, ada mungkin uluran tangan. Kamu mungkin adalah sosok yang lebih banyak bertanggung jawab di lingkungan keluarga ataupun di tempat bekerja. Kamu sosok atasan, tetapi memiliki jiwa donatur. Nah, ini yang menjadi bentuk apresiasi yang positif bagi kamu. Atau mungkin jadi ini adalah saran buat kamu ya, yang memulai kehidupan karir yang baru. Ada baiknya bentuk strength ini tadi, ego tadi itu dijadikan sebagai power untuk berbagi. Kamu kuat, lalu kamu bagikan pada orang yang lemah. Kamu punya banyak ide atau punya posisi, kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu, bagikan sama orang yang membutuhkan. Nah ini yang akan mengguide kamu mendapatkan reward dan reward lagi. Nah gitu ya. Jadi di sini ada the Fool nih untuk kamu yang memulai kehidupan yang baru. Apa yang perlu kamu lakukan adalah strength ini kudu dibarengin dengan donasi, bantuan, kesabaran, mau berbagi. Jangan pelit-pelit gitu ya. Dan untuk beberapa di antara kamu sepertinya kamu udah aplikasikan ini sih. Oke, Ace of Cups-nya ada King of Swords, Four of Pentacles, dan juga Five of Swords. Ya, di sini ada Four of Pentacles ya. Four of Pentacles, Five of Swords. Mungkin ada konflik ya. Ada konflik batin mungkin internal kamu, di dalam diri kamu sendiri. Kamu pengen bantu, mungkin kamu akan menghadapi ini. Kamu mungkin akan menghadapi atau mungkin sudah dalam proses kamu konflik batin antara aku bantu apa enggak ya? Aduh, nanti kalau aku bantu enak banget ya. Atau kalau aku kasih tahu sama dia, aduh, jadi nanti dia lebih berhasil dari aku. Uh, dia nggak pernah bantu aku. Nah, konflik batin ini kadang yang jadinya menghambat fokus kita terhadap diri kita sendiri. Jadi lebih memikirkan apa nanti dampaknya sama orang lain gitu ya. Jadi memikirkan potensi-potensi kedepannya terhadap orang lain. Sementara potensi untuk diri sendiri tidak dipikirkan gitu ya kan. Nah berarti kan jadi mengalihkan fokus tadi dari diri sendiri ke diri orang lain. Nah ini sepertinya tidak perlu, hal-hal seperti itu nggak perlu dipikirin. Kalau ada hal-hal menguntungkan di dalam berbagi tadi untuk kamu, fokusnya ke situ aja. Apa keuntungan yang kamu dapatkan ketika kamu berbagi? Ya, maka ya udah, jalankan. Jangan langsung memikirkan apa keuntungan bagi mereka. Untungnya sama aku nggak ada. Ya udah kalau memang nggak ada untungnya sama kamu ya jangan lakukan gitu kan. Dan jangan jadi orang lain yang dipikirin duluan gitu. Pikirkan keuntungan untuk kamu, apa untungnya untuk aku. Oke, selesai di situ aja buat batasannya. Tidak perlu mempertanyakan apa keuntungan untuk orang lain. Gitu ya. Lakukan yang terbaik bagi sesama, tetapi fokuslah tetap pada aku melakukan ini karena feedbacknya positif sama aku. Mereka jadi membantu aku, mereka juga mau berkontribusi, bekerja sama-sama aku. Mungkin belum sekarang aku dapatkan, tapi aku dapatkan di kemudian hari, atau kalau nggak aku dapatkan pun dari mereka,
Setidaknya aku sudah belajar melepaskan, ini ya, kemelekatan di dalam diriku sendiri. Ya, melepaskan kemelekatan ini ya jangan juga sampai habis semua gitu ya kan. Kamu bantu orang sampai habis, isi kantong nggak ada lagi. Ya, lakukan yang sewajarnya. Yap, oke. Untuk the tower, ada Knight of Swords, ada Page of Swords, dan juga Seven of Pentacles. Iya, the tower. Ada energi impulsif di sini, spontan. Tidak pikir panjang, udah langsung dikerjain gitu ya. Nah, ini kudu harus diperhatikan supaya the tower ini nih, sesuatu yang nggak diharapkan itu tidak terjadi ya. Karena di sini masa depan atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di depan itu belum jelas nih. Tergantung dari kontribusi atau manifestasi yang kamu tanamkan, baik di lingkungan, pada diri kamu sendiri atau terhadap orang-orang sekitar kamu. Jadi kudu harus diperhatikan sikap, perkataan, keputusan-keputusan yang kamu lakukan itu jangan semua serba buru-buru. Saya ngerasa di sini ada energi-energi yang kayak pushy yang nge-push gitu. Kalau misalnya orang-orang sekitar kamu yang nge-push kamu mungkin perlu nih tenang sebentar gitu ya. Gunakan energi the strength ini untuk menahan dorongan-dorongan tadi. Ya, ini gunanya strength ya. Strength ini gunanya adalah menahan tekanan-tekanan tadi. Jadi kita memiliki perseverance, kekuatan dari dalam untuk menahan dorongan-dorongan yang mungkin tekanan-tekanan dari luar ya. Ada hal-hal yang mendesak kamu harus berbuat ini, membuat keputusan ini gitu. Ini nih, the strength ini nih fungsinya untuk menahan itu. Ops, berhenti sejenak dulu, pikirkan dulu, ya, konfirmasi dulu. Ini tindakan keputusan aku udah benar apa enggak? Perhatikan pertanda-tanda yang ada gitu ya, pelajari situasi, kondisi tertentu. Kalau udah tepat, udah bener, tanyakan suara hati ini nih, deep knowing, karena di sini ada higher self dan juga deep knowing. Udah harus tanyakan suara hati nih. Maka the tower ini nggak perlu terjadi. Oke. Yang terakhir untuk masa depannya. Ya ini agak panjang ini ya, karena banyak banget ini kartunya dibuka. Ini lagi senang aja saya sekarang buka banyak kartu dengan beberapa deck yang berbeda supaya view-nya agak berbeda ya. Oke, ada The Sun, The High Priestess, dan juga Ten of Cups. Ya, ini dia Ten of Cups, The High Priestess, dan juga The Sun. Yap, berhemat itu penting. Jangan terlalu boros untuk Pisces ya. Kalau ada hal-hal lain yang ngedesak kamu, misalnya pengeluaran, ini jangan langsung cepet-cepet. Kudu harus konfirmasi dulu. Penting apa enggak? Apa kegunaannya gitu ya. Jangan asal dibeliin. Karena apalagi kita dihadapkan pada zaman era yang baru ini ya, Pluto bakalan bergerak ke arah transit ke Aquarius. Nah, peradaban itu pasti akan berubah, sangat-sangat berubah. Jadi kudu-kudu kita itu sangat-sangat aware dengan keuangan kita. Jangan melakukan pengeluaran secara sembarangan atau impulsif. Apalagi Merkuri bakalan transit juga ya antara Desember pertengahan hingga November pertengahan hingga Desember pertengahan. Nah, pada saat-saat yang seperti itu tuh akan menentukan kondisi keuangan kita nanti. Jadi kudu memang keuangan itu harus dijaga. Yang perlu aja gitu. Kalau nggak perlu ya ngapain keluarin duit ya kan? Supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Ada The High Priestess. Perhatikan pertanda-pertanda di sekitar kamu, Pisces. Kalau menurut suara hati kamu, ini belum saatnya aku beli mobil, belum saatnya aku untuk belanja,
belanja atau belum saatnya aku buka usaha. Tunggu dulu lewat tahun ini. Di bulan 1 atau bulan 2, mungkin kamu perlu lebih observasi dulu gitu ya. Oke, ada King of Pentacles, Temperance, dan juga Ace of Cups. Yep. Temperance, Ace of Cups, dan juga King of Pentacles. Ya, supaya ini tadi ya, kondisi keuangan yang merosot itu terhindar. Karena kita nggak tahu, kadangkala ya kita ngerasa, masih ada kok nanti uang gitu ya, let's see gitu ya kan. Rupa-rupanya setelah kita udah beli mobil atau beli motor, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi yang nggak diduga-duga. Tiba-tiba si anak pengen ini, atau salah satu anggota keluarga kenapa-kenapa misalnya ya. Mau nggak mau kan ada pengeluaran lagi. Jadi backup itu penting dijaga di minggu ini untuk Pisces ya. Temperance, berusaha untuk menahan nafsu. Nah, ini ada ikan nih di dalam. Ini ikan, kucingnya. Dia kan bisa aja dia tangkap secara insting, nalurinya hewan, dia kan suka tangkap mangsa dan mau makan. Tapi dia menahan diri. Kenapa? Banyak faktor. Ya karena mungkin dia kasihan, atau mungkin dia juga memikirkan bahwa aku masih kenyang. Dia memikirkan makanannya untuk nanti malam aja gitu ya kan. Banyak alasan ya yang make sense, yang masuk akal. Nah, itu yang kudu harus diperhatikan. Ada King of Pentacles dan Ace of Cups ya. Bakalan ada ketenangan batin, semangat, ada perasaan yang stabil jika tidak ada tindakan-tindakan impulsif tadi. Tapi kalau ada tindakan-tindakan impulsif, pengeluaran yang tidak direncanakan jauh-jauh hari, ini bisa menimbulkan The Tower dan juga Five of Pentacles. Oke, selanjutnya ada Two of Swords, ada Three of Wands, dan juga Four of Cups. Ya, The Fool. Jangan sampai hal yang mengecewakan terjadi pada diri kamu, Pisces. Ada Three of Wands. Ada sesuatu hal yang kamu tunggu dan di sini kecewa. Ada Two of Swords. Di awal mungkin kamu ragu ya. Bisa jadi the fool ini bukan kamu, tapi seseorang, ya seperti yang saya katakan tadi, anak kamu ya. Ada kebimbangan, ada kekecewaan, juga ada penantian. Mungkin kamu menantikan hasil ujian dia gitu ya. Baik atau enggak, karirnya baik apa enggak, tapi ujung-ujungnya di sini sesuatu hal yang enggak kamu harapkan gitu. Nah, ini fungsinya prediksi ya. Supaya sesuatu yang enggak kita inginkan itu terjadi, ya kita mengantisipasinya itu dengan cara apa? Atau setidaknya kalaupun tidak bisa diantisipasi, kita bisa mempersiapkan mental kita menghadapinya. Ya di sini ada the fool, potensinya ya seperti ini gitu ya kan. Dan kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya karena berbagai faktor yang saya jelaskan di bagian current past dan juga di presentnya tadi. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran mendadak yang kamu lakukan. Ya, dengarkan suara hati kamu, Pisces. Ya, oke, untuk afirmasi Pisces, apa kira-kira pesan dari spiritual guidance kamu di minggu ini, dan apa afirmasi yang perlu kamu afirmasikan di minggu ini untuk ngebantu kamu menarik energi-energi positif. Ini dia honesty. Yep, honesty. Angel wisdom reminds you that your every thought, word, emotion, and action is reflected in your aura. When you are honest, your aura is crystal clear. Everyone knows where they are with you and feels totally safe. The angel suggests that you look within and purify your murky thoughts and feelings. When you are totally honest with yourself, you behave with integrity and dare to be open. For there is nothing to hide. People respect and trust you. As you radiate a resonance of honesty, people respond to you with openness and honesty in their turn. Affirmation: I'm honest in thought, word, and deed.
Sepertinya afirmasi yang perlu kamu terapkan di dalam kehidupan kamu di minggu ini adalah, aku jujur, baik di pikiranku, perkataanku, dan juga apa yang aku lakukan. Nah, mungkin di sini ya, yang kamu harapkan adalah kejujuran dari orang terdekat kamu, partnership kamu. Kalau kamu mengharapkan kejujuran, ya kamu juga harus jujur. Ya kan, berikan contoh itu tadi, supaya orang-orang sekitar kamu juga nge-reflect apa yang kamu harapkan itu sama. Ya. Sepertinya di sini ada sesuatu yang berhubungan dengan rahasia juga ya, dengan the high priestess. The high priestess di sini tadi ada the high priestess ya. Ada sesuatu hal yang tertutup ini, yang tak tampak. Mungkin ada rahasia yang dirahasiakan oleh partnership kamu. Kamu pengen tahu itu. Mungkin ada rahasia yang kamu sembunyikan. Mungkin ini adalah saatnya bagi kamu jujur gitu. Jangan sampai ketahuan dulu, nanti malah ini nih kekecewaan yang terjadi kan. Oke, demikian untuk Isca, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.